Iya, aku ketawa-ketawa aja, ya kan hak-haknya orang menjodohkan. Aku juga bilang sama Ibel, "Bel, banyak yang jodohin ya, hahaha," gitu doang Ibelnya, cuma ketawa aja. Kalau saya tanya, jangan-jangan teman-temannya, mantan-mantannya Ibel teman deket saya semua, dia jawabnya gitu. Dia anak kan lucu ya, enggak lah dia temenan doang sama Ibel. Ya, namanya juga netizen ya, maksudnya mereka selalu punya pandangan tersendiri dan imajinasi sendiri. Kalau jodohin ya udah, ya iyain aja, maksudnya biar happy aja. Masa belakang ini juga udah banyak kayak dijodoh-jodohin, awal sama Cynthia Mariska, terus juga anaknya Irfan. Kita mau juga kemarin jodohin sama Iris Bella, maksudnya kan ya udahlah, itu mereka punya pandangan sendiri. Ya kalau aku mah ya udah, gini-gini aja. Ya kalau saya siapapun jodohnya monggo kan gitu. Yang penting kan yang ngejalanin anaknya bukan saya. Anaknya bahagia, anaknya seneng ya udah monggo siapapun jodohnya mau. Ya siapapun lah. Sebenarnya enggak ya, karena dari gue pribadi pun gue paham kalau itu bukan hal yang benar-benar mengganggu gue, bukan hal yang mempengaruhi gue. Jadi ya let it through aja gitu. Ya terserah mangga kalau saling suka ya monggo gitu kan kita nggak bisa menyalahkan diri kita harus kita suka sama siapa harus itu kan perasaan jadi ya biarkan aja mau netizen ngejodohin sama siapa aja kan bagaimana dua anak ini gitu. Gimana Allah aja lah memang kan jodoh nggak ada yang tahu ya jodoh nggak ada yang tahu yang terbaik aja buat anak saya yang terbaik juga buat Ibel kan gitu. Tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi terus yang kami panggil yaitu saudara HL tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT Tim atau BO PT Tim. Selanjutnya saudara FL selaku marketing PT Tim, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara PN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Itu terus terang salut untuk Jaksa Agung dan Pitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memang luar biasa melompat kuantum. Pemikiran mereka luar biasa, mereka tunjukkan ketajamannya. Penyebutan ada tersangka baru, penahanan dan lain itu adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Nah, kalau sudah bertambah 5 artinya sudah 21. Ukuran yang kita sajikan kemarin bahwa minimal 35-an itu akan mereka gapai. Dan sekali lagi bahwa memang Jaksa Agung dan anggotanya tentunya di pidana khusus itu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka akan menyentuh korporasi. Langkahnya ini luar biasa, langkahnya luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kejagung ini tidak lagi semata-mata bisa ditarik-tarik ke politis. Sudah lewat masa itu. Jadi sekarang kita mau nyebut bahwa secara juridis tinggal dikuatkan oleh Kejaksaan Agung penghitungan kerugian negaranya. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan
kami lakukan tindakan penahanan. Pesan dari saya, usut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Kejahatan itu harus dibasmi, siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terkecuali. Walaupun itu bukan kapasitas saya, tetapi saya berharap ya, agar kenapa? Agar yang para koruptor-koruptor ini jera. Jadi Bangka Belitung kita membaik, nama baiknya membaik lagi, ekonomi membaik lagi. Itu harapan kita masyarakat Bangka Belitung. Usut aja sampai tuntas siapapun, tanpa pandang bulu. 26? Terus kamu menikah umur berapa? Gak kepikiran. Berarti gak nikah? Iya, kalau ada jodohnya. Kalau ada, begitu bukan? Berarti gak nikah? kalau ada jodohnya, ya menikah. Iya kalau Mas. kamu gak nyari ya gak ada. Memang datang sendiri dikering gitu. Iya, tapi kan maksudnya nggak usah yang ngoyo gitu loh, Mas. Nggak, Siapa iya, tahu berarti nggak niat. dipertemukan gitu. Yang gue sukain. Yang realistis aja loh, Mas. Yang baik-baik aja. Ya masa kayak Fadli? Oh Jan? Nggak boleh. Nggak mungkin kan? Loh, iya kayak siapa? Kayak siapa, Mas? Gak ada kriteria khusus. Jaim banget! Serius. Ampun, Jaim! Sampai Aurel nge-WA ke Geanya gitu, Kak, minta maaf ya Allah Aurel tuh nggak apa-apa banget, Pipi tuh emang kita tuh asik banget ngobrol bercanda-bercanda di luar podcast itu, jadi kayak udah deket banget gitu. Tapi ya jadinya ya ada orang yang mungkin memandangnya gimana-gimana, jadinya viral gitu. Aku malah nggak apa-apa banget, karena Aurel takutnya jadi nggak enak juga gitu kan. Tapi ya itu ya aku sih lebih yang kayak ya namanya netizen yang pasti kita salah sedikit aja pasti jadi besar gitu ya, namanya public figure kan. Kalau kita nggak mau diomongin ya jangan jadi public figure ya. Aku pun nggak membenarkan apa yang dia lakukan ya. Aku juga maksudnya ngapain sih kamu nanya-nanya, karena aku nggak ada di situ sih. Kalau ada aku udah pasti kayak, tapi sebelum dia podcast tuh mereka emang bercanda-bercandanya tuh ya kayak Mas Anang sama anak-anaknya gitu loh, kayak udah deket banget gitu. Dia bilang iya sorry, aku udahlah next ini gitu ya. Aku juga bilang udah Mas Anang kalau ngomongin yang dia hatam aja, karena mungkin dia mau asik-asikin suasana jadinya bablas, aduh maaf gitu. Tapi sebenarnya Aurel tuh ngomenin karena aku yang dibahas, kayak ada ngomen kayak yang komen-komen ini kan orang yang nggak tahu gimana struggle perjuangan aku sama Mas Anang. Dipikir iya dia 29 tahun maunya nukain duda kaya, kalau nggak mau kamu duda kaya. Waktu itu kita lagi berjuang banget sayang, nggak apa-apa lah. Orang karena nggak tahu jadi seuzon. Lumayan shock karena orang kayak kan aku kawin 29 tahun ya gitu. Terus kayak Aurel kemarin ngasih lihat, Ajiel ngasih lihat, Bunda jadi diikut-ikutin. Aku bilang ya Allah orang kok tega-tega banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya kayak istri lo aja kawin udah tua gitu ya, udah umur segini. Dan bagi aku nggak tua umur segitu kan. Menikah itu kan bukan suatu keharusan umur harus berapa kan gitu. Cuma Mas Anang kayak mau so asik aja gitu kali ya, mau cairin suasana. Dan dia kayak mungkin kayak udah kayak kalau anak-anak idol tuh emang beda aja bercandaannya gitu. Tapi kalau ke orang dia nggak berani sih ngomong kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.